Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa teman-teman di tempat dan channel yang selalu memberikan informasi mengenai refleksi rohani maupun jasmani. Yang pertama kita mau ketahui, karena kita ini di muka bumi ini kita tahu kesehatan, tapi rasa-rasanya kita tidak mau sehat. Kenapa? Karena anjuran untuk sehat selalu kita hindari. Makanya tapi inilah pentingnya kita saling belajar. Kami sendiri selalu merasa capek langsung tidur, padahal istirahat tidak boleh langsung sudah capek langsung makan langsung tidur, enggak, harus jeda. Jadi tapi terlebih-lebihan tonton video, jangan lupa di subscribe, like, share teman-teman, dan share dimanapun berada untuk melihat ini, supaya kita selalu bermanfaat kepada sesama kita. Karena manusia yang sesungguhnya itu ya yang bermanfaat. Kalau tidak bisa bermanfaat, hanya mencari keuntungan ke sesama makhluk, ke sesama manusia, itu dikatakan manusia. Ya manusia juga, tapi masing-masing lah mempunyai kekurangan. Tapi termasuklah penyakit. Karena kalau kita mempunyai penyakit rohani, karena penyakit rohani itu sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Karena dia penyakit rohani ini dia mendatangkan penyakit jasmani. Karena apa? Karena penyakit rohani itu pintar berbohong, dan kebohongan itu dipakai untuk menutupi kebohongan yang satu. Kebohongan yang satu berbohong yang ketiga lebih besar lagi untuk menutupi kebohongan yang kedua, dan kebohongan yang keempat lebih besar lagi untuk menutupi kebohongan yang ketiga. Itulah penyakit rohani. Karena penyakit rohani ini, dan kami sendiri selalu introspeksi diri, dan memang kita kejahatan itu kadang-kadang kita secara spontan untuk mengungkap, karena kita merasa ini kita kayak bersaudara, tapi ternyata di satu sisi sangat merugikan kita. Inilah yang kami tidak kehendaki sebenarnya sebagai makhluk Allah. Kenapa bisa kita sesama-sama umat manusia merugikan diri sendiri? Kalau merugikan ke orang lain, bukan merugikan orang, justru merugikan diri sendiri. Kalau kita mati, apapun yang pernah diperbuat itu dipertanggungjawabkan. Itu sakit, tidak ada hentinya. Disitulah penyakit yang sesungguhnya. Kalau dihukum maki, karena semua yang pernah hukum Allah itu, kalau kita sudah mati, semua yang pernah diperbuat pasti dipertanggungjawabkan. Itulah penyakit yang sesungguhnya. Kalau penyakit rohani, ya itu sangat tidak terlalu kalau kita sakit, sabar dan ikhlas menjalaninya, dan tidak berputus asa, dan ikhlas berobat semua yang kita lalui, dan memang kita sering marah dan muncul nafsu amarah, itu kita berusaha berusaha untuk mencegah dan menghindarinya. Kalau kita tidak bisa menghindari dengan berdiri, kita duduk. Kalau tidak bisa kita menghindari dengan duduk, kita baring. Kalau tidak bisa dihindari dengan baring, kita berwudu, salat 2 rakaat.
minta petunjuk kepada Sang Yang Pencipta. Disitulah sesungguhnya meminta petunjuk, karena orang-orang sakit itu fisiologisnya agak memang berkurang. Beda kami sendiri biasa emosi melihat teman-temanku yang berbuat jahat kepada kami ini. Tapi kami, ya Allah, untung-untung kami tidak membalasnya dengan kejahatan pula. Karena orang yang mengaku jujur, mengakui dirinya, di saat itulah dia berbohong. Jadi itulah penyakit. Bagaimana dia berbohong? Inilah seakan-akan nanti suatu saat dia diketahui berbohong, dia marah. Muncullah penyakit, tekanan darah tinggi, sehingga memuncak amarahnya. Muncullah penyakit, disitulah penyakit jasmani muncul. Ke rumah sakit, komplikasi, penyebab marah. Jadi orang yang suka marah dihindari saja. Dan orang yang selalu mengakui dirinya jujur, yakin saja tidak akan pernah jujur. Itu. Jadi penyakit rohani itu pengakuan, sebab penyakit jasmani maupun rohani pengakuan sebenarnya. Pengakuan. Kalau kita sakit, ikhlas menerima karena Allah, karena itu ujian, karena bagaimana Nabi Ayub sakit, tidak ada penyakit sebelum separah dia dan tidak ada sesudah, ikhlas menjalani, menyerahkan diri kepada Allah. Seakan kalau kita sakit tindis di sini, langsung satu badan merasakan, karena langsung ditindis kita merasa sakit. Jadi harus kita tidak boleh punya pengakuan untuk hebat, tidak. Dan penyakit ini semua orang mengalami dan tidak bisa dihindari kecuali kita ikhlas hidup. Dan hari ini kita harus belajar banyak kepada diri sendiri. Apa kekurangan kulakukan sehingga seperti ini? Itulah yang kita lakukan. Kalau belajar di orang lain, pasti tidak pernah puas dan tidak pernah sempurna. Karena apa? Karena tidak ada kesyukuran. Apalagi kalau selalu menganggap diri hebat, menganggap orang lain lemah, dan menganggap kita hebat dengan menganggap orang lain bodoh. Itulah manusia paling bodoh di hadapan Sang Pencipta. Karena apa? Karena satu saat, dan orang seperti ini tidak boleh juga terlalu didekati dan tidak boleh seakan-akan tidak boleh ditemani bekerja sama, berbisnis maupun usaha-usaha yang lain. Karena apa? Satu saat bermasalah kau dibilangi bodoh, bahkan dibilangi segala macam bentuk, karena dia kebiasaan dan salah-salah berkelahi dan hati dibutakan dengan amarah tadi. Jadi penyakit muncul itu tergantung manusia yang mengalami. Karena di saat kita sakit dan sulit sembuh, datang ke rumah sakit berpuluh-puluh kali, tidak pernah sembuh, maka di situ saat memohon kepada Allah. Idza maridtu fahuwa yashfi, dialah penyembuh. Tidak ada penyembuh sebaik-baik kecuali Allah. Dan sebenarnya manusia selalu mengakui dirinya hebat itu penyakit yang luar biasa. Pasti dia sumber banyak penyakitnya kalau dia mengakui dirinya. Tapi kalau orang mengakuinya dan dia tidak pernah mengakui dirinya hebat, manusia itulah mulia. Karena apa? Mungkin berjatuhan penyakitnya. Jadi hari ini kami sebagai selalu memberikan informasi, maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena kami manusia biasa tidak luput dari kehilapan dan selalu manusia tempatnya salah, dan kebenaran itu milik Allah dan kebenarannya itu datangnya dari Allah.
Karena apa? Karena kami selalu berusaha membuat teman-teman di mana-mana untuk memahami sebenarnya apa itu sehat, dan harus kita tahu dan kita bahas di video selanjutnya. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.